berbagi informasi nih mengenai pendidikan lingkungan. Tapi sebelum itu, mari kenalan dulu dengan kami yuk. Yang pertama, ada Dirdianti Manganco dengan NIM A40122128. Yang kedua yaitu Uswatun Hasanah dengan NIM A40122131. Yang ketiga yaitu Rehan dengan NIM A40122137. Dan yang terakhir saya sendiri, Gloria Triandini Tagencu dengan NIM A40122129. Nah, kita udah kenalan kan? Sekarang langsung saja kita masuk ke materinya. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam budaya. Tak lupa pula dengan keindahan flora dan fauna lainnya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari berbagai macam masalah. Salah satunya adalah kepedulian terhadap lingkungan yang sangat kecil. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah suatu yang di sekitar kita dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi, begitu teman-teman. Sekarang, apakah kamu tahu masalah terbesar lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa-sisa yang telah dibuang baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu anorganik, organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai secara alami. Contohnya, kulit buah dapat diuraikan oleh cacing, bangkai binatang dapat diuraikan oleh ulat, daun kering diuraikan oleh siput, dan sisa makanan diuraikan oleh jamur. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit terurai secara alami. Contoh sampah organik yaitu plastik, botol atau kaleng, ban, dan lainnya. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Contoh sampah B3 yaitu alat suntik bekas dan baterai bekas. Sampah B3 memiliki 3 karakteristik sampah, diantaranya mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitar. Menurut Kementerian Kehutanan Produksi Sampah di Indonesia, pada tahun 2016 hingga 65 juta dan terus meningkat setiap tahunnya. Nah, apakah kalian tahu bahaya sampah terhadap manusia dan lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menyebabkan bau yang tidak sedap dan menjadi tempat tinggal para mikroba pembawa penyakit. Nah, kemudian mikroba ini dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lalat atau serangga lainnya. Jika lalat itu hinggap di makanan, bisa membuat kita menjadi sakit perut. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya membuang sampah pada selokan dan sungai. Karena membuang sampah pada selokan dan sungai, jika hujan turun, air akan meluap. Karena terhalang oleh sampah-sampah dan menyebabkan sampah berserakan dan menimbulkan bau tidak enak. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat terdapat
1.085 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2017, dan dampak kejadian banjir itu menyebabkan banyak korban hingga 433 korban meninggal dan hilang secara langsung atau tidak langsung. Sampah-sampah ini yang menjadi penyebabnya karena merusak daerah aliran sungai dan solokan air. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, sampah yang dibuang ke sungai itu akan berakhir di muara, di danau, ataupun di lautan. Menurut peneliti, Indonesia menjadi pembuang limbah plastik sebanyak 3,2 juta ton, menjadi urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah terbanyak ke laut setelah Cina. Dan itu tentu menjadi ancaman terbesar bagi ekosistem laut, dan pada akhirnya hewan-hewan yang ada di laut yang menjadi korbannya. Sekarang teman-teman tahu bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Tapi semua itu tak harus selalu terjadi karena kita bisa mengubah dari awal. Yang pertama, mengubah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Yang kedua, memilih sampah. Budayakan memilih sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena apabila sudah tercampur akan sulit untuk dipisahkan. Yang ketiga, gaya hidup. Membiasakan gaya hidup melalui 3R, yaitu reduce. Reduce adalah usaha untuk membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan mengurangi penggunaan tisu dan mengganti dengan sapu tangan. Kedua, reuse. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya, menggunakan kaleng bekas Astor untuk tempat pensil, atau menggunakan botol plastik sebagai pot untuk tanaman. Recycle adalah mendaur ulang sampah atau benda-benda yang sudah tidak dipakai menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya, merubah sampah organik menjadi pupuk kompos bagi media tanam. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan Indonesia dan membuat bumi kita menjadi lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari sebuah pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dengan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Oke, segitu dulu video pembelajaran teman-teman, semoga bermanfaat.